Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore buat teman-teman sahabat angler dimanapun anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan coba melakukan pembongkaran atau review reel bagian dalam untuk reel tim Seahawk dengan tipe Black Gator 4500 PGSW. Jadi buat teman-teman yang baru menonton, mungkin saya jelaskan secara singkat saja mengenai speknya untuk Black Gator ini. Jadi size 4500 model BG 4500 SW, 10 ball bearing stainless steel Infinity one way, kemudian dan seterusnya. Kemudian kita akan fokus ke dalam Infinity one way nya seperti yang digambarkan di box ini. Kita akan coba melakukan pembongkaran dan melihat isi bagian dalamnya. Oke, tanpa berlama-lama saya akan coba ke reelnya langsung. Jadi kita akan coba melakukan pembongkaran mulai dari handle. Jadi sekedar informasi saja buat teman-teman bahwa reel ini itu bisa menggunakan handle kiri maupun handle kanan. Jadi tergantung kebiasaan teman-teman pada saat melakukan mancing. Intinya untuk reel ini bisa dua-duanya. Oke, kita coba melakukan pembongkaran untuk handle. Jadi sekedar informasi buat teman-teman, saya sebenarnya bukan ahli reel, tetapi saya akan coba melakukan tetapi karena saya sering mancing dan punya reel, dan otomatis saya harus belajar untuk melakukan maintenance reel sendiri, dimana di tempat saya juga tidak ada tempat servis reel, sangat jauh. Oke, kita kembali ke handle. Jadi di dalam handle ini ada satu buah ball bearing yang bagian dalam. Ini sudah terbuat dari ball bearing stainless steel. Kemudian kita akan coba buka ball bearing yang sebelah spoolnya. Jadi di sini juga ada sebuah ball bearing. Jadi jumlah ball bearing untuk di knob handle itu ada dua, dan keduanya itu sudah menggunakan stainless steel ya. Oke, jadi ini karena reel baru, ini baru satu kali saya gunakan untuk mancing, jadi mungkin saya langsung pasang saja. Saya hanya ingin memperlihatkan kepada teman-teman terkait dengan ball bearing, terkait dengan apakah menggunakan ball bearing atau tidak untuk knob handle-nya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru belajar melakukan pembongkaran reel, termasuk mungkin saya akan coba melakukan pembongkaran step by step, misalnya mulai dari handle, ball arm dan seterusnya. Jadi untuk handle dipastikan ini sangat bagus ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian spool ya. Untuk tutup spool, kebetulan ada teman yang minta di request komen di YouTube, dia ingin mengetahui berapa diameter daripada penutup spool ini. Saya akan coba ukurkan. Jadi untuk reel ini sangat-sangat mirip dengan Daiwa BG MK.
kebetulan reelnya teman itu sudah dol untuk penutup spoolnya, jadi minta dia diukurkan, dan ini ukurannya pas 55 mm. Oke. Kemudian untuk lebar di spoolnya itu, saya ulang, 56,1. Ini hanya sekedar menginformasikan teman karena kebetulan dia request. Untuk penutup handle penutup spool ini 55 mm, ini 56 mm. Oke, jadi untuk spool ini sudah saya jelaskan kemarin menggunakan karet untuk 360 derajat saltwater untuk proteksi air masuk. Kemudian untuk drag washer ini menggunakan 5 tumpukan drag washer. Untuk mungkin video lengkapnya ada di video sebelumnya untuk di video unboxing untuk reel ini, jadi mungkin ini saya tidak jelaskan lagi secara rinci. Oke, selanjutnya kita akan coba buka untuk line rollernya. Jadi untuk line roller ini menggunakan mata obeng CRP 2,5. Jadi sekedar informasi, mungkin saya tidak buka secara total semua, saya hanya akan memperlihatkan hal-hal yang penting di reel ini yang memungkinkan itu cepat rusak atau cepat berkarat. Jadi saya tidak bongkar secara penuh karena kebetulan waktu sangat terbatas, dan ini pun saya buat video ini sudah tengah malam ya. Jadi untuk line rollernya di sini sudah menggunakan ball bearing, dan ball bearing pun yang digunakan itu sudah stainless steel ya. Jadi saya tidak buka secara full, secara total, saya hanya memperlihatkan hal-hal yang penting. Ini untuk ball bearingnya sudah menggunakan stainless steel. Oke, saya pasang kembali untuk ball armnya. Dan untuk mengenai line rollernya sendiri itu sudah menggunakan kuningan, jadi dipastikan itu tidak akan gampang berkarat. Apalagi ini line roller itu yang paling sering ya, yang paling banyak kena air laut pada saat kita akan melakukan mancing di laut ya. Jadi otomatis itu harus memasukkan ball bearing yang bagus sehingga membuat reel ini akan lebih tahan. Selanjutnya untuk apa istilahnya, lever dragnya saya akan coba perlihatkan juga. Untuk lever dragnya, jadi saya kembali lagi, saya tidak bongkar secara full, saya hanya memperlihatkan hal-hal yang penting saja. Jadi untuk kit lever, jadi ini dalamnya ada spring guide ya, kalau tidak salah namanya, mohon maaf kalau salah sebut, spring guide. Dan ini sudah ada kit levernya, itu sudah menggunakan besi, jadi tidak seperti reel yang lain itu menggunakan besi cor, itu yang akan gampang patah. Kalau ini saya pastikan tahan. Jadi untuk spring guide nya juga sudah menggunakan stainless steel, aman dan bagus untuk di sisi lever dragnya. Oke, selanjutnya nanti kita akan melakukan selanjutnya kita akan bongkar bodinya.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan untuk pembongkaran bodi. Jadi untuk melakukan pembongkaran bodi, jadi skematiknya itu di sini sebenarnya ada pin, tetapi ini agak-agak susah untuk dibuka untuk ball bearingnya, itu sangat susah. Jadi kita melakukan cara lain. Jadi yang pertama untuk melakukan pembukaan bodi ini tidak bisa langsung di sini, kita harus buka dulu untuk bagian rotornya dulu. Ini kita buka dulu bagian rotor. Kemudian ini kita putar bautnya itu searah jarum jam. Oke, setelah itu kita buka baut yang 4 ini, 1 2 3 4 5. Jadi kita dulu buka bagian ini. Sorry, agak jatuh. Jadi ini terbuat dari besi. Jadi buat teman-teman yang melakukan pembongkaran, sebaiknya untuk bautnya disusun rapi, karena jangan sampai dilupa posisinya atau terbalik pada saat kita melakukan pemasangan kembali. Oke, setelah terbuka penutup bodi, ini kita harus buka dulu terlebih dahulu untuk mensapnya. Jadi sebelum saya review, ini kita putar sampai dia paling mentok ke bawah. Ya, kelihatan mur atau bautnya di sini. Baru kita melakukan pembongkaran. Oke, setelah itu kita buka mensapnya. Oke, seperti ini modelnya. Oke, kita kembali ke body. Yang pertama ini kita coba lihat untuk bahan gearnya. Ya. Jadi bahan gear yang digunakan adalah kuningan, kemudian drive gear ya. Kemudian untuk drive gearnya ini sudah menggunakan stainless steel ya. Jadi saya perhatikan ini bahannya sangat bagus, sangat kuat dibandingkan dengan brush. Ya, kalau mungkin lebih bagusnya lagi adalah stainless steel, tetapi ya dengan harga real ini yang hanya sekitar 1,7 ya, ini sudah di atas ekspektasi kita. Jadi untuk drive gearnya ini sudah menggunakan stainless steel, kemudian gearnya menggunakan kuningan. Oke, untuk slidernya ini menggunakan besi cor. Kemudian untuk pin ya apa istilahnya,
pin slidernya ini menggunakan stainless steel. Kemudian saya akan coba melakukan pembongkaran untuk, kalau tidak salah ini namanya oscillating gear. Mohon dikoreksi ya, jadi saya ingatkan lagi bahwa saya bukan ahli gear, ahli reel, tetapi saya hanya akan memperlihatkan kepada teman isi bagian dalam daripada reel ini. Silahkan teman-teman nilai sendiri seberapa bagus reel ini menurut teman-teman. Dan di dalam oscillating gear ini sudah menggunakan ball bearing, itu pun ball bearingnya stainless steel. Biasanya beberapa reel itu menggunakan bushing, tapi ini sudah menggunakan stainless steel, dan inilah mungkin yang menyebabkan reel ini juga sangat smooth pada saat kita melakukan pemutaran reelnya. Oke, selanjutnya saya akan coba melakukan pembongkaran untuk one way nya. Jadi untuk one way nya di sini kita coba lihat dulu isi bagian dalamnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru belajar pemasangan reel, silahkan ditata sebaik mungkin, serapi mungkin untuk bobotnya. Oke, ini penutupnya. Ini penutupnya tadi. Jadi di sini untuk di one way ini tidak ada seal. Jadi ini mungkin salah satu kelemahan daripada reel ini, tidak ada seal body maupun seal untuk di one way nya. Kita coba cabut untuk one way nya. Jadi seperti dijelaskan di boxnya, di unboxing sebelumnya, one way nya ini menggunakan ball bearing stainless steel, dan inilah yang disebut dengan one way clutch ya, menurut versi Blackgator. Jadi ini dia sudah menggunakan ball bearing stainless steel, sudah dipastikan itu. Jadi mengingatkan kembali bahwa untuk reel ini menggunakan 10 ball bearing stainless steel. Inilah yang mungkin disebut dengan one way clutch, yang menahan, yang membantu menahan one way itu supaya tidak goyang. Jadi ada dua ball bearing yang menahan, bagian bawah dan bagian atas, dan di tengah-tengahnya ini adalah one way nya. Jadi one way nya ini mirip-mirip ya, kalau tidak salah mirip punyanya pen one way seperti ini. Oke, ini juga ada satu ball bearing. Kemudian untuk pinion gearnya itu juga sudah menggunakan kuningan ya. Sekali lagi saya sampaikan, mungkin ya kalau untuk stainless steel pasti lebih bagus lagi, tapi di angka harga 1,7 ini sudah lumayan bagus. Kemudian untuk di body ini juga ada satu buah ball bearing, dan ini juga ball bearing stainless steel. Kemudian di bagian body juga, penutup body juga ada satu ball bearing, itu ball bearing stainless steel. Jadi untuk ball bearingnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 di handle 7, 8, di mana lagi ya, 7, 8 mungkin ya, yang saya hitung 8, saya coba hitung ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sama mungkin yang ini ya, one way nya itu sudah menggunakan stainless steel ya. Oke, sesuai dengan spek yang disampaikan di box, dan memang saya lihat bahannya ini sangat-sangat bagus. Nanti saya akan coba rapikan dulu, kemudian kita akan melakukan pemasangan kembali. Oke, selanjutnya kita akan coba melakukan pemasangan kembali. Jadi yang pertama ini adalah line roller.
Jadi mungkin untuk pelumasannya ini tidak terlalu banyak karena kebetulan ini adalah drill baru juga. Ini pun hanya baru satu kali saya gunakan mancing, dan itu sangat bagus ya, enak sekali dipakai. Jadi tidak seperti drill ya yang pada umumnya. Ini sangat smooth pada saat kita melakukan fight dengan ikan, itu sangat enak digunakan. Oke, kemudian untuk one way yang pertama itu ball bearing, yang kedua adalah one way. Saya simpan dulu nih. Yang kedua adalah one way nya. Jadi tidak seperti drill lain yang menggunakan one way yang agak-agak kecil, itu sangat sulit dipasang. Tapi kalau ini ya mudah saja untuk dilakukan pemasangan. Ini jangan sampai terbalik ya. Jadi ingat, pada saat melakukan pembongkaran silahkan diperiksa baik-baik. Kemudian kalaupun misalnya ada kendala, silahkan dilihat untuk skematiknya. Di sana sangat jelas tata cara pemasangannya ya, urutan-urutan partnya itu jelas sekali. Jadi kemungkinan untuk adanya kesalahan itu sangat kecil ya. Oke, setelah itu kita pasang yang penutupnya. Bootnya kecil-kecil jadi agak-agak sulit dipasang. Pastikan ini kencang karena inilah yang menahan beban. Oke, setelah itu kita pasang slidernya sama slidernya, kita kasih grease dulu. Jadi pastikan masuk. Oke, selanjutnya kita pasang untuk gearnya. Jadi gearnya ini sangat bagus, jadi tidak perlu kita besar-besarkan ya. Yang jelas dilihat secara kasat mata, ini menurut saya sangat bagus ya. Oke, selanjutnya kita pasang untuk main shaftnya. Nah, main shaftnya ini yang susah-susah gampang pada saat dilakukan pemasangan ya. Ini kita harus masukkan dulu ya, masuk ke ini, baru kita putar sampai dia ke bawah, kelihatan main shaftnya, dan itu sudah kelihatan ya. Kemudian kita pasang boutnya. Oke, kemudian ini kita putar kembali sampai mentok ke atas. Kita
naikkan lagi, baru kita pasang penutup bodinya. Jadi saya pikir ini tidak terlalu sulit ya pada saat kita melakukan pembongkaran dan pemasangan untuk reel ini. Yang agak sulit itu adalah mur atau mata obeng yang digunakan. Jadi bagi teman-teman mungkin yang punya reel yang sama ini, mencari referensi mengenai obeng yang digunakan atau yang saya gunakan pada saat ini, itu menggunakan Inco. Ini tanpa di endorse ya, menggunakan Inco yang model seperti ini. Model seperti ini itu sudah lengkap, sudah bisa memenuhi semua kebutuhan pada saat kita melakukan pembongkaran reel ini. Ini di sini ada ring kecil ya. Di sini ada ring kecil warna yang plastik. Oke. Kemudian untuk bagian bawah jadi saya hanya memperlihatkan, silahkan teman-teman nilai sendiri. Kalau saya ya sangat bagus ya. Oke, setelah ini kita pasang kembali untuk rotornya ya. Saya lupa juga ingatkan bahwa ada yang pertanyakan mengenai rotor di reel ini rotornya sangat kuat ya, bahkan dua tangan juga pun tidak akan goyang karena ini sudah terbuat dari metal. Karena ada memang beberapa reel itu rotornya juga kadang ada yang patah. Jadi untuk reel ini dipastikan itu tidak akan patah. Mungkin yang cepat rusak adalah yang bahan-bahan lainnya. Kita paskan lubangnya. Oke, saya skip dulu habis. Oke, selanjutnya kita melakukan pemasangan baut yang ini. Oke, selesai. Ya, ada masalah ya, lembut seperti waktu kita melakukan. Jadi untuk reel ini memang sangat lembut ya. Ini tanpa dipegang handle pun itu bisa berputar ya. Oke, demikian untuk video bongkar reel pada malam hari ini. Saya bongkar di waktu malam karena kebetulan kalau siang itu sangat sibuk, kemudian terlalu banyak gangguan.
Oke, bagi teman-teman yang ingin membeli reel ini saya rekomendasikan ya, silahkan, karena terus terang ini sangat bagus di harga 1,7. dan ada beberapa komen di YouTube ini persis atau sangat-sangat mirip untuk desainnya itu Daiwa BG MQ, itu harganya kurang lebih 3,6 juta. Sementara reel ini itu harganya hanya antara 1,7 sampai 1,8 tergantung toko yang di tempat dibeli dan tergantung mungkin jaraknya juga karena tergantung ongkos kirim. Jadi oke, mungkin demikian pembongkaran reel kita pada malam hari ini. Jangan lupa jika ini bermanfaat di share, di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe lebih dan kurangnya. Kemudian sebelumnya itu buat teman-teman yang telah komen, subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya hanya berusaha ya memberikan informasi. Kalaupun ada kesalahan di dalamnya mohon dimaklumi saja. Pada prinsipnya saya hanya ingin melakukan berbagai informasi, hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.